Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftahus Sa'adah dengan NIM G1416028 akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Analisis Penjualan Produk Perusahaan Telekomunikasi X menggunakan model rataan Generalized Linear Model GLM Gamma di bawah bimbingan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI dan Bapak Dr. Anang Kurnia. Berikut outline yang akan dibahas dalam presentasi hasil penelitian, yaitu terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan, serta saran. Jaringan seluler merupakan jaringan nirkabel yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan telepon genggam. Produk jaringan seluler merupakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Di Indonesia, munculnya perusahaan telekomunikasi pada tahun 1984 sehingga terus-menerus mengalami perkembangan sampai munculnya perusahaan telekomunikasi. Hal tersebut membuat jumlah perusahaan telekomunikasi meningkat. Bagi pihak konsumen, memang sangat sejalan dengan kecanggihan teknologi yang terus-menerus mengalami perkembangan sampai pada saat ini. Berada pada era revolusi industri dan menurut data BPS tahun 2018, penggunaan telepon seluler mencapai 62,41%. Penggunaan produk seluler yang semakin diminati pada zaman ini membuat munculnya persaingan yang kuat antara perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut tentu dirasakan oleh perusahaan X sebagai perusahaan yang menempati deretan teratas di dunia telekomunikasi. Perusahaan X harus memiliki strategi penjualan sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensinya di antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia. Lantas, strategi penjualan yang dapat dilakukan diantaranya adalah mengetahui keadaan toko pulsa sebagai panel perusahaan X. Selanjutnya, mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap besarnya penjualan yang didapatkan. Selanjutnya, mengetahui besar kontribusi setiap faktor terhadap besar penjualan. Penelitian mengenai Generalized Linear Model menurut Calcagno dan Mazancourt memberikan solusi fleksibel dalam melihat hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas dengan tipe data kategorik maupun numerik. LM sendiri ini merupakan regresi linear dengan peubah respon yang mengikuti sebaran tertentu yang berasal dari keluarga eksponensial dan sesuai dengan sebaran peubah respon dari penelitian ini. Yantini 2009 juga menyebutkan bahwa regresi gamma baik dalam menangani permasalahan peubah respon yang bersifat kontinu non-negatif dan mempunyai ukuran kemiringan ke kanan. Berdasarkan beberapa sumber, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode JLM dengan pemilihan peubah penjelas menggunakan uji signifikansi model JLM dan algoritma stepwise. Selanjutnya dilakukan model rataan JLM gamma. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penjualan produk perusahaan telekomunikasi X dari peubah penjelas yang berpengaruh terhadap peubah respon, serta mengetahui besar kontribusi pengaruhnya menggunakan model rataan JLM gamma. Selanjutnya, penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi solusi untuk perusahaan X terkait strategi penjualan di masa depan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari survei suatu perusahaan marketing research. Selanjutnya, metode dalam pengambilan contoh acak menggunakan metode purposive sampling, dengan surveyor berlaku sebagai mystery shopper. Artinya, surveyor bertindak layaknya seorang pembeli yang akan membeli produk, sehingga narasumber atau penjaga toko menjawab secara natural atau tanpa ada paksaan. Toko pulsa yang terpilih sebagai contoh acak untuk setiap bulan biasanya berjumlah sekitar 2.000 toko pulsa di seluruh Indonesia. Berikut gambaran strata dalam rancangan survei, di mana wilayah Indonesia sebagai populasinya.
Pengacakan contoh acak dilakukan pada tingkat klaster, dengan rata-rata setiap klaster terpilih 30-372 tokoh setiap survei per bulan. Data penelitian yang digunakan merupakan data survei bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dan telah dilakukan tahap praproses sampai berjumlah 16.150 baris data. Peubah respon dari penelitian ini adalah besar penjualan toko pulsa per bulan untuk produk perusahaan X dengan peubah penjelas yang ditampilkan dalam tabel berikut. Prosedur analisis data diawali dengan tahap praproses data untuk merapihkan struktur data dan menangani data hilang dengan metode imputasi. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi data dengan melihat karakteristik data menggunakan teknik statistika deskriptif, namun ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang berbeda. Prosedur selanjutnya yaitu mengecek sebaran peubah respon secara eksploratif menggunakan histogram dan menurut ukuran kemenjuluran dan kemiringan dengan grafik Cullen and Frey. Prosedur selanjutnya yaitu pemodelan tunggal untuk menyeleksi peubah penjelas dengan uji signifikansi dengan model GLM gamma dan ditambahkan algoritma stepwise. Prosedur selanjutnya yaitu melakukan pemodelan ensemble dengan membentuk model rataan dari model dasar GLM gamma sebanyak K model sesuai peubah penjelas terpilih. Dan prosedur terakhir yaitu menarik kesimpulan. Eksplorasi pertama yaitu mengenai proporsi banyaknya toko pulsa berdasarkan wilayah di mana proporsi jumlah toko pulsa tertinggi berada pada wilayah East Java sebesar 20%, sedangkan proporsi jumlah toko pulsa terendah berada pada wilayah Sumatra sebesar 3%. Banyaknya toko pulsa di suatu wilayah tidak menentukan besarnya rata-rata penjualan di wilayah tersebut. Terlihat dari grafik besar penjualan bahwa Jakarta dan Bali, Nusra sebagai wilayah dengan rata-rata penjualan terbesar, sedangkan South Sumatra dan Sumatra sebagai wilayah dengan rata-rata penjualan terkecil. Lantas, faktor apa yang menentukan besarnya penjualan? Bagaimana pengaruh lokasi toko pulsa? Terlihat bahwa berdasarkan wilayah, rata-rata toko pulsa berada pada lokasi tepi jalan raya dan di lokasi tersebut memang memungkinkan terjadinya transaksi yang lebih baik. Karena menurut Dedi Yuzwar tahun 2009 menyebutkan bahwa lokasi berpengaruh secara positif terhadap minat beli di supermarket. Sedangkan menurut Putra NE 2011 menyebutkan bahwa lokasi dan suasana toko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Lokasi toko pulsa di tepi jalan raya yang dikaitkan dengan tingkat keramaian bahwa semakin ramai, maka rata-rata penjualan toko pulsa akan semakin besar. Media promosi sebagai aspek visual pada suatu toko pulsa menarik untuk dilihat bagaimana persebarannya, karena media berfungsi sebagai penghubung dalam mempromosikan sesuatu. Gambar tersebut menunjukkan bahwa media promosi 2 sebagai media yang paling banyak beredar dan hanya 10% toko yang memasang keempat media, sedangkan 15% tidak memasang media promosi di dalam tokonya. Grafik kepuasan terhadap tugas yang dilakukan dealer perusahaan menunjukkan bahwa keseluruhan penjaga toko pulsa puas dengan tugas dealer perusahaan. Sebaran peubah respon terlihat dari histogram yang terlihat tidak simetris dan ada kemenjuluran ke kanan, sehingga diduga mengikuti sebaran gamma seperti acuan bentuk sebaran gamma tersebut. Berdasarkan grafik Cullen and Frey, didapatkan bahwa peubah respon memang mengikuti ukuran kemiringan kemenjuluran sebaran gamma. Model JLM menunjukkan bahwa peubah X6, X14, X15, dan X17 tidak berpengaruh secara signifikan dengan taraf nyata 5%, dan berdasarkan algoritma stepwise yang dilakukan dalam model juga peubah-peubah tersebut tidak termasuk ke dalam peubah yang berpengaruh secara signifikan, kecuali peubah X15. Nilai AIC dan deviance dari metode stepwise juga lebih baik dibandingkan yang dihasilkan pada model tunggal GLM. Model ensemble dibentuk dari pengambilan contoh acak berulang sebanyak K dan dilakukan pemodelan GLM gamma sebanyak K model dengan parameter model rataan berupa rata-rata terhadap parameter model sebanyak K. Model rataan dengan model dasar GLM gamma menunjukkan ukuran kebaikan yang lebih baik dibandingkan model GLM tunggal yang dihasilkan. Dan ditampilkan pada slide berikut peubah penjelas beserta kontribusi masing-masing peubah penjelas yang berpengaruh.
Simpulan dari penelitian ini adalah peubah penjelas yang berpengaruh menurut uji signifikansi model GLM Gamma dan algoritma stepwise terdiri dari peubah bulan, kawasan, klaster, jenis toko, lokasi toko, keramaian toko, kualitas paket data, kualitas non-paket data, jumlah paket data yang dipajang, jumlah non-paket data yang dipajang, keuntungan penjualan paket data, keuntungan penjualan non-paket data, media promosi 2, media promosi 3, dan juga interaksi antara lokasi toko dengan tingkat keramaian toko. Kontribusi masing-masing peubah penjelas yang diperoleh dari model rataan GLM Gamma menunjukkan hasil yang baik dengan ukuran IC yang diperoleh lebih baik dibandingkan model GLM tunggal. Penelitian ini menjadi jawaban peubah bulan cukup mempengaruhi penjualan yang didapatkan. Namun, karena keterbatasan dalam rentang waktu yang dimiliki, sehingga terbatas dalam melihat pengaruh waktu. Oleh karena itu, saran penulis adalah peubah bulan memiliki rentang yang lebih banyak agar pengaruh bulan dapat terlihat jelas dengan digunakannya model time series. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan makalah penelitian ini. Terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan pemaparan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Diharapkan apabila ada saran dan pertanyaan dapat disampaikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.